Mari kita dengarkan bersama ketika Tengku Kori sudah sadar dan membela nasab Ba'alawi. Hidayah Allah emang sangat nyata. Jangan. Lah, gue tetap terpengaruh. gua kali ini bela Robito. Allah. Belum makan aja udah punya persepsi macam-macam. Kalau kita yang sering ikut bakso. Intinya Kiai Iman takut Kiai Iman pokoknya takut. Itu kan Kiai Iman kalau menurut saya. Iya. Dan nggak ada sebenarnya mereka mempunyai prajurit, itu nggak ada prajurit rekrut dari Banser diajak gabung. Abbas Buntut itu cuman bisa nyap-nyap doang ceramah. Coba dah ajak dia diskusi, kalau bisa jejak tangan kita. Cuman bisa nyap-nyap ceramah doang. Dia itu ngambil manfaat daripada keadaan kita ini, teman-teman. Akhirnya dia jadi raja. Dia jadi raja, kita didepak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi tuh pengen nanya Tengku Kori diundang atau enggak? Nanti Udah playing victim. sama Jangan terpengaruh saya. Jangan. Lah, gue tetap terpengaruh. gua kali ini bela Robito. Allah. Aduh, jangan masuk Kori. Gue suruh masuk. Lu sekarang gini loh, apa sih kita harus pusingkan? Yang jelas ketika ada orang undang kita untuk ya cepatlah masalah ini selesai. Mau dia framing kayak mau apa, layanin aja. Tahu Kiai Iman juga udah punya pasukan jutaan sih, sampai pusing-pusing. Kalau gua wajar takut. Tanggal 6 di mana? Jakarta enggak? Gua nggak diundang bro. Gua Kita apa? ngopi aja. Saya datang H-2 kayaknya. Tanggal 5 atau 6 kayaknya udah di Jakarta. Ngopi-ngopi aja. Lu mampir ke tempat gua dong. Ya makanya anak nanya. Ketemu di mana? Iya, Ya kemarin sama ada namanya Musa Kazim sama Ismail Fazri Alatas pengen ketemu ente tuh. Boleh. Gua di sini di Bekasi. Boleh nanti Jakarta. Oh Bekasi Jakarta itu berapa menit ya? 30 menit kali ya? Dekat. Oke. Bekasi Jakarta setengah jam lah. Boleh. Tanggal 6 atau tanggal 6 kayak tanggal 6 Saya jabarkan sedikit ya Said ya. Begini Said maksudnya itu. Jadi harusnya ketentuannya itu begini Said. Jadi kan Robito itu harus ngirim surat minimal ke 4 disiplin ilmu. Pustaka, yakni pustaka itu orang yang mengkaji dari sisi kitab-kitab. Nah itu cukup satu aja ke Kiai Haji Iman. Nah nanti Kiai Haji Iman bersama tim, yakni ada Said dan lain-lain. Nah, terus kepada apa Said, Dokter Sugeng. Nah, nanti Dokter Sugeng mau bawa siapa? Ya itu terserah. Filolog cukup satu aja ke Manahem Ali. Nanti Pak Manahem bawa siapa? Nah seperti itu Said kontaknya. Jadi hanya satu orang saja. Oh, setuju. Kalau saya begini tuh ya. Sekarang gini, sebentar Bu Santri. Kita Bismillah ya, kita di sini tidak membela personal ya. Ya siapapun yang ketika lemah dalam permasalahan ini, ya lemah aja, gitu. Sekarang apa urusannya kita ngatur Robito, ya kan? Dia yang mengundang, dia yang ngemodalin, dia yang ngongkosin, ya kan? Lah sekarang dia mau mengundang orang yang memang dianggap layak untuk diskusi gitu loh. Ini Said, ini Said. Stop, saya bicara stop. Nah, kayak gitu Said. Kan nggak enak. Jadi nanti tuh diskusinya tuh kan kayak gitu Said. Jadi saya belum beres. Nanti Kiai Kamu. argumentasi dipotong. Nah, maka yang itu Iya. itu di depan Kali ini iya, semua ada moderator. Kita kok jadi bercuri negatif thinking sih, ya kan? Kalau sekira-kiranya dalam diskusi sudah enggak lagi netral, ketok meja aja berangkat pulang. Orang netral nih diskusi kayak gini nih. Jadi begini Said, kalau saya melihat dari undangannya itu, yang pertama ya jelas tidak netral. Yang pertama begini, kita kan sering ini ikut Bahsul Masail. Bahsul Masailah saja yang mencari hukum far'iyah seperti halal haram bahkan ikhtilaf, itu waktunya kadang sampai 2-3 hari. Itu yang pertama.
ini mau membahas tentang ibtol atau isbatun nasab, waktunya hanya 1,5 jam. Bahkan kalau di Basul Masail itu kita waktu itu ditentukan semua, dari isoma, istirahat, sholat dalam undangan itu jelas itu. Nah, kalau 1,5 jam ini bukan diskusi menurut saya, tapi transaksi malah. Oke. Sebentar saya jawab. Santri, yang diperlukan Kiai Imad apa? Coba. Yang diperlukan untuk selesai masalah diskusi ini apa? Yang diperlukan untuk Sahih Nasab Alawi itu apa oleh Kiai Imad? Jawab dulu cepat. Terjawab pertanyaan Kiai Imad itu. Bukan asal menjawab. Iya. Jadi harus terjawab. Iya. Dijawabnya pertanyaannya. 12 pertanyaan Kiai Ya, yang 12 pertanyaan Kiai Imad itu harus terjawab, bukan sekedar menjawab. Iya, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Sejak kapan Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramut? Nah, itu harus dijawab. Oke. Sekarang kalau jawaban itu tunggu saja. Iya, Kalau sebentar. kita biasa di Basul Masail, satu pertanyaan itu bahkan bisa kalau satu pertanyaan itu dijawab, kalau satu pertanyaan itu dijawab dengan 2 kitab abad ke-4 ke-5, bagaimana? Gimana? Kalau satu pertanyaan santai dong aku. Iya. Kalau 12 pertanyaan itu dijawab dengan 2 kitab yang ada di abad ke-4 dan ke-5, gimana? Iya, bukan membantah, memverifikasi. Betul, nggak mungkin. Memverifikasi. Iya, kita memverifikasi Tenang nanti. dulu. Tenang. Santai. Oke, sebentar. Pertama, didapatkan manuskrip Abnaul Imam yang asli, yang dapat diverifikasi kebenarannya secara sertifikasi sains melalui uji karbon. Ada sertifikasinya dan bisa diuji lab. Oke. Kedua, ya didapatkannya kitab penjelasan terkait Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa di dalam kitab Fuqahaul Yaman karangan Imam Ibnu sebentar. Ibn Samurah Al-Jadi. Ibnu Samurah Al-Jadi atau Al-Jadi, bagaimana? Apa yang mau dilawan sekarang? Gini. Iya, Tunggu saya jawab ya. Poinnya begini, Apalagi, ya kalau jawabannya sesuai, ya udah kan kita perjanjiannya kan pasti. Begini. Apalagi nggak perlu 15 jam, cukup 2 jam selesai kan? Gini saya. Iya, itu tuh kalau betul. Tunggu Kang Faku. Apalagi diskusi atau Basul Masail yang harus menguji karbon ini loh, kita saja yang Basul Masail yang menentukan. Sudah alat ujinya udah disiapkan, alat uji karbonnya sudah disiapkan, manuskripnya sudah disiapkan, orang yang uji karbonnya sudah disiapkan. Gimana? Satu, perdebatan itu saja tidak cukup hanya 1-2 jam. Kok tidak cukup? Uji karbon itu sudah lama. Kata Kiai Imad, uji karbon cukup air liur jempol ditaruhkan di langit-langit lidah, terus diceplek. Kalau dia hancur atau berbekas, itu berarti karbon palsu kan gitu. Itu kan gampang, ilmunya udah ada sama Kiai Imad. Iya, itu kan baru 1. Ini kan 12. Apakah cukup dengan waktu 1,5 jam? Mas santri, nih dengerin. Yang perlu diverifikasi itu kan apakah benar Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Soal al-muhajir ke al-anu ke al-abayah jelas sudah terverifikasi Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far, selesai. Enggak semudah itu, Sayyid. Begini loh. 12 itu tidak hanya Ubaidillah, Ustaz. Iya, begini loh. Jenengan Iya, gini. Tunggu. Jenengan kemarin sama Rizky hanya membahas wow itu hampir 1 jam loh. Wow saja itu loh. Apa mungkin itu 12 pertanyaan itu dijawab hanya 1,5 jam? Maka saya menyebutkan tadi ini bukan diskusi tapi ini transaksi.
Lu, ini udah asumsi nih. Kamu apanya biar ditransaksi? Iya, mungkin ada yang mau jual gitu. Jangan, Kira-kira ada yang mau beli enggak? Lu Begitu. Oh ya enggak, jangan begitu. Substansinya kamu sudah itu kamu jadi mukibin ini berarti nanti sama kayak mukibin Mbak Alawi yang sekarang ini. Jadi kita buta. Enggak usah punya analisa yang jauh dari api lah. Yang penting diskusi dijalanin, apa hasilnya nanti, mau 2 jam selesai, mau 3 jam selesai, kita lihat setelah makan dong. Belum makan aja udah punya persepsi macam-macam. Kalau kita yang sering ikut bahasa. Intinya Kiai Iman takut. Takut Kiai Iman pokoknya takut. Itu kan Kiai Iman kalau menurut saya. Iya. Abbas Buntet itu cuman bisa nyap-nyap doang ceramah. Coba dah ajak dia diskusi, kalau bisa jejak tangan kita. Ya, modal udah kita kasih sih kitab sama dia. Udah beli kitab dia. Cuman bisa nyap-nyap ceramah doang. Dia itu ngambil manfaat daripada keadaan kita ini, teman-teman. Akhirnya dia jadi raja. Dia jadi raja, kita didepak. Disangka berhasil nanti, lihatin aja. Kiai Salim ingin menuntut lambang logo ini yang dia buat harus dicabut. Jadi Laskar Sabilillah bikin aja lambang sendiri, ya, jangan pakai lambang orang yang buat. Oke? Dan lambang logo organisasinya, kalau ini laskarnya, ya, malulah sedikit, copot ini, karena ente sudah membuang sejarah. Orang yang mempunyai sejarah, ya, didepak sama ente. Pada katanya mau ngikut ADRT, tapi ujung-ujungnya ngangkat diri sendiri. Siapa yang milih Abbas Buntet menjadi ketua umum? Gak ada pemilihan, ditunjuk doang. Apa dia yang menunjuk? Dikarenakan ada unsur sikut menyikut, ya, maka saya memandang bahwa ini sudah nggak benar perjuangan ini dalam organisasi ini. Akhirnya saya mundur. Saya tidak akan pernah bergabung lagi dengan Wali Songo, itu Laskar apa tadi itu? PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah. Itu laskar keluarga. Dan nggak ada sebenarnya mereka mempunyai prajurit, itu nggak ada. Prajurit rekrut dari Banser diajak-ajak gabung. Maka dari itulah saya mundurkan diri. Saya mundur. Karena saya tahu bahwa organisasi itu bukan lagi berjalan di atas garis kebenaran. Ya. Yang pada endingnya di situ adalah meninggikan, menjunjung Abbas Buntet doang. Kita yang berjuang ujung-ujungnya dia yang jadi panglima. Terus apa lagi artinya? Orang yang berantem atau orang yang berperang, kayak kita yang berjuang, yang jadi panglima orang lain, dia ngaku dirinya panglima padahal dia nggak berjuang. Ini kejantaannya, teman-teman. Jadi pada ngelobi biar jadi panglima, perang nggak pernah, gitu. Ngumpet kalau perang di WC. Apaan? Aneh nggak punya waktu, sibuk. Yang satu lagi, apaan? Bini aneh sakit. Yang satu lagi ngomong, apaan? Anak aneh mau lahiran. Itu yang terjadi, teman-teman. Tapi kalau di dunia WA, siap kita lanjutkan perjuangan ini, perang. Gue siap menumpahkan darah, begini begitu, empret. Apapun yang sudah saya putuskan itu sudah paten. Ya. Saya tidak mau bergabung kecuali pengkhianat-pengkhianat itu lenyap. Dan orang-orang yang ada di dalam garis sejarah jangan dibuang. Harus dipertahankan dan disesuaikan kembali kepada musyawarah awal. Bahwa
Berdirinya organisasi ini bukan untuk ya keturunan yang bukan Wali Songo. Berdiri organisasi ini semua dimotori oleh keturunan Wali Songo. Yang bukan keturunan Wali Songo jangan masuk, dimasukin juga. Jadi Gus Abbas buntet ya, ngomongnya sekali 15 kali berubah. Ya. Artinya kemarin ngomong begini, besok ngomong begono, besok lagi begini, besok lagi begono. Nggak ada prinsip. Seorang pemimpin tanpa prinsip hidup ya susah. Itu tanda cuman bisa nyap-nyap doang. Ngomongnya bagus, pinter, tapi teriakan nah, gitu gaya. Ujung-ujungnya praktek sama kenyataan nggak ada. Jadi ternyata masih banyak ya orang-orang yang bercerita halu untuk mendoktrin orang lain supaya yakin bahwa ini adalah titisan. Ya sekarang ngambil manfaat juga dari teori Kiai Imad, dari pembahasan soal nasab palsunya nasab Alawi, ya. Jadi diambil apa ya? Diambil manfaat bagi orang-orang memang benci kepada zuriat Rasul. Malah bocah-bocah atau orang-orang yang nggak punya marzilah, yang nggak punya sanad, nggak punya nasab, yang entah dari mana hasil pernikahannya, apa jelas apa kagak, jadi disamaratakan seperti itu untuk songong gitu. Jadi efeknya ada. Terus berkembang lagi, banyak jadi habib atau banyak jadi sayyid. Ya. Dengan teori ini, dengan kajian Kiai Imad, pada akhirnya banyak orang yang ngaku keturunan Wali Songo. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan percakapan antara Tengku Qori dan orang-orang lainnya pada live TikTok, yang mana beliau Tengku Qori ditanya bahwasanya kenapa beliau Tengku Qori kok tidak ada namanya atau tidak tercantum namanya pada daftar debat antara Robito Alawiyah dan Kiai Imad dan kawan-kawan. Kenapa nama Tengku Qori kok tidak ada? Dan kalau kita dengarkan dan lihat video-video sebelum-sebelumnya, yang mana beliau Tengku Qori sangat sekali menggebu-gebu membahas tentang nasabah Alawi atau kontra terhadap nasabah Alawi, dan alhamdulillah akhir-akhir ini beliau sudah mulai kelihatan bahwasanya beliau itu sangat pro atau sudah mulai pro terhadap nasabah Alawi. Emang hidayah itu emang ada, dan beliau juga menyampaikan bahwasanya Kiai Imad dan kawan-kawan tidak akan berani untuk menghadiri debat atau diskusi di Robito Alawiyah. Karena kenapa? Karena Kiai Imad itu emang penakut dan sebagainya. Jadi kalau kita dengarkan dari awal sampai akhir bahwasanya Tengku Qori sudah mulai membela kaum Alawi. Ada apa dengan hal tersebut? Apakah beliau mendapatkan hidayah atau bagaimana? Untuk para netizen, bagaimana tanggapannya pada video dari awal sampai akhir? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan baik dalam video atau bahasa dan sebagainya. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.